warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Laisa narju siwa fadrik ilahi darab qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wadi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Malana Rabbana siwaka ya hasbana, Ya zal ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Assalatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin sampai halaman berapa? 40. 40 baris yang berapa? Pertama. Baris yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Fasyafa'ani fihi. Fayaqulullah ta'ala qad syafa'atuka fihi. Fasyafa'ani, maka memberi syafaat aku fihim, pada merekanya ahli neraka. Fayaqulullah ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, qad syafa'atuka fihim, sungguh engkau telah memberikan syafaat pada mereka. Fayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al anbiya'i, bersama para nabi, liyakhruja kullaman kana yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk mengeluarkan tiap-tiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayantalikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jahannama, ke neraka jahannam. Fa iza nazara malikun ila Muhammadin alaihi salam, maka tatkala melihat malaikat Malik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama, dia berdiri, ta'ziman, mengagungkan, lahu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam limalikin, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Malik alaihi salam, ma halu ummatil asqiya, bagaimana keadaan umatku yang celaka. Fayaqulu, maka menjawab malaikat Malik alaihi salam, ma asu ahalahum, keadaannya teramat buruk. Wa adhiqa makanahum, dan teramat sempit tempat mereka. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftahil bab, buka olehmu pintu neraka. Warfa tobaka, dan angkat dindingnya. Faiza nazara ahlun nar, maka ketika melihat ahli neraka, ila Muhammadin alaihi salam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahu, maka mereka berteriak, bi ajma'ihim, dengan keseluruhan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, qad akhraqatin nar, sungguh telah membakar neraka, juludina, kulit-kulit kami, waluhumina, dan daging-daging kami,
Wa qad tarakna, dan sungguh kami telah ditinggalkan, wa nasaitana, dan kami dilupakan, finnari, di dalam neraka. Faya'taziru lahum bi anni la a'lamu halakum, maka menjadi kaget Nabi kepada mereka, karena sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, la a'lamu, tiada mengetahui, halikum, keadaan kamu sekalian. Fayahrujuna minha jami'an, maka akan dikeluarkan mereka ahli neraka, minha, dari neraka, jami'an, semuanya. Wa qad saru hamma qad akaltahumun nar, dan sungguh mereka semua telah memasuki hamman, kebimbangan. Qad akaltahumun nar, sungguh telah memakan mereka akan neraka. Fayantoliku bihim, maka bersegera Nabi kepada mereka, ila nahrin, kepada satu telaga atau sungai, inda babil jannah, di pintu surga, yusamma nahrul hayat, yang diberi nama sungai kehidupan. Fayagtasiluna fihi, maka mereka semua mandi di dalam sungai. Fayakhrujuna minhu, maka ketika mereka semua keluar minhu, dari sungai, sababan, ini titiknya bukan di atas ya, titiknya di bawah. Sababan. Kadang-kadang salah tetap. Sababan, dalam keadaan muda. Jurdan, marodan. Jurdan, tanpa bulu. Marodan, tanpa jenggot. Mukahallina, lagi bercelak mata. Ka'anna wujuhahumul qamar, seakan-akan wajah mereka seperti bulan. Maktubun ala jabahihim, yang tertulis di atas dahi mereka, haulai, mereka semua, utaqaqur rahman minan nar, yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Fayadkhulunal jannata, maka mereka semua masuk ke surga. Fayu'iruna fiha, maka diasingkan mereka di dalam surga. Fayad'unallaha, maka mereka semua mengadu kepada Allah, ayyamhu anhum zalik, agar dihapuskan dari mereka yang demikian itu, al-khattun, tulisan. Fayamhuhu, maka dihapuskan oleh Allah, minhum, dari mereka. Fa'iza ro'a ahlun nar, maka apabila melihat ahli neraka, innal muslimina qad kharaju minan nar, sesungguhnya orang-orang Islam sungguh telah keluar dari neraka. Qalu, maka mereka berkata, orang-orang kafir, ya laitana, kecelakaan untuk kami, kunna muslimin, andaikan kami termasuk orang Islam, wa kunna nakhruju minan nari, dan niscaya kami dikeluarkan dari neraka. Wa huwa qaulihi ta'ala, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama, mengharap-harap, yawaddul ladzina, berkeinginan orang-orang kafaru, kafir,
laukanul muslimin, andaikan mereka semua termasuk orang Islam. Jadi sampai situ dulu. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari bab yang ke-42 yang di dalamnya menerangkan tentang orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam neraka. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji bagaimana keadaan umat baginda Rasul ketika mereka berada di dalam neraka. Ternyata mereka semua di dalam neraka disiksa oleh Allah melalui malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Dan kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika malaikat Jibril melaporkan hal tersebut, ternyata malaikat Jibril menangis menemui baginda Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, andaikan engkau melihat sebagaimana yang aku lihat, kata malaikat Jibril, keadaan umatmu di dalam neraka, niscaya engkau akan menangis melebihi aku, kata malaikat Jibril. Dan kemudian Rasulullah diperdengarkan jeritan-jeritan dari umat beliau yang disiksa di dalam neraka. Dan ketika Rasulullah mendengar jeritan umatnya disiksa di dalam neraka, maka Rasulullah pun langsung menangis. Dan kemudian Rasulullah bergegas dengan para nabi untuk menengok keadaan umat beliau yang berada di dalam neraka, seraya meminta kepada Allah agar diberikan syafaat pertolongan untuk membebaskan umat-umat beliau dari dalam neraka. Akhirnya berangkatlah baginda Rasul dengan para nabi dengan tujuan menuju neraka, melihat keadaan umat beliau yang disiksa di dalam neraka. Dan kemudian Rasulullah meminta di sini. Kita lihat, fasafa'ani fihim, maka aku memberikan syafaat, kata baginda Rasul, kepada para penghuni neraka. Baginda Rasul meminta kepada Allah, dan kemudian Allah menjawab, qad syafa'atuka fihim, sungguh engkau bisa memberikan syafaat kepada mereka umatmu yang berada di dalam neraka. Ketika Allah sudah memberikan mandat yang demikian, maka akhirnya baginda Rasul bayatin Nabi ma'al anbiya liyakhruja kullaman kana yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datanglah baginda Nabi bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Tujuannya tiada lain untuk mengeluarkan tiap-tiap orang dari umat baginda Rasul yang selama hidupnya dulu pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mereka berada di dalam neraka disebabkan dosa dan kemaksiatannya yang begitu banyak kepada Allah. Keimanannya tetap ada di dalam hatinya. Dia yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bayan tolikun Nabi ila jahannam.
Maka berangkatlah baginda Nabi menuju neraka Jahannam, yaitu tempat umatnya sedang disiksa. Dan ketika baginda Rasul tiba di neraka Jahannam, fa iza nazara malikun ila Muhammadin alaihi salam. Ketika malaikat Malik melihat baginda Rasul, qama ta'ziman lahu, malaikat Malik langsung berdiri mengagungkan, menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ini nggak banyak cakap lagi, langsung bertanya kepada malaikat Malik. Apa kata baginda Rasul? Mahalu ummatil alskiya. Bagaimana Malik keadaan umatku yang celaka? Jadi Nabi nggak basa-basi lagi, langsung Nabi menanyakan keadaan umatnya yang celaka berada di dalam neraka. Dan ketika ditanya demikian, malaikat Malik memberitahukan apa adanya. Apa jawaban malaikat Malik? Ma'asu'a halahum wa adhiqa makanahum. Keadaan umatmu wahai Muhammad, kata malaikat Malik, asa keadaannya teramat sangat buruk, dan tempatnya pun teramat sangat sempit. Diceritakan bagaimana para penghuni neraka ini tumpang tindih di dalam neraka, mirip seperti ikan cuek kalau bahasa kitanya. Pernah lihat ikan cuek yang dipres? Kan nempel antara yang satu dengan yang lain. Begitulah keadaan penghuni neraka, tempatnya di dalam neraka saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ketika Nabi disampaikan berita yang demikian, langsung Nabi berkata kepada malaikat Malik alaihi salam, Malik, iftahil bab, segera buka pintu neraka. Kemudian warfa'it tawak, dan angkat pembatas-pembatasnya atau dinding-dinding neraka. Supaya apa? Supaya Nabi bisa melihat langsung keadaan umatnya yang disiksa di dalam neraka. Dan ternyata ketika Nabi sampai di dalam neraka, para penghuni neraka melihat kepada baginda Rasul. Dan kemudian mereka semua mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Langsung disambut dengan teriakan berjamaah. Kita kalau amin berjamaah wajar, benar nggak? Nah. Tapi kalau teriak berjamaah cuma ada di neraka. Lalu bagaimana untuk di dunia orang yang suka teriak-teriak berjamaah? Ya sama penghuni neraka. Ada nggak begitu? Ada. Biasanya bocah tuh. Nah, para penghuni neraka ketika melihat baginda Rasul, mereka tuh langsung teriak berjamaah bersama-sama. Dan mereka langsung berkata, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, dengan suara yang merintih. Merintihnya dengan penuh kekerasan. Kenapa? Mereka berharap-harap supaya baginda Rasul mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Nggak pakai ditanya, penghuni neraka langsung ngomong, qad akhraqatin nar juludana wa luhumana. Sungguh telah membakar neraka kulit-kulit kami dan daging-daging kami. Ini Nabi belum nanya. Mereka udah ngadu duluan tuh. Kenapa? Karena mereka berharap dengan penuh harapan agar dikeluarkan dari neraka. Wa qad taramtana wa nasitana finnar. Dan sungguh kami telah ditinggalkan dan dilupakan, disiksa di dalam neraka. Nabi yang mendengar keluhan umatnya di dalam neraka ketika ditemui, payak tazirulahu, kaget baginda Rasul. Kenapa? Karena umatnya merasa ditinggalkan, umatnya merasa dilupakan. Sehingga Nabi kemudian berbicara dengan mereka, bi anni la a'lamu halakum,
sungguh kata baginda Rasul, aku tidak mengetahui keadaan kamu. Kalau aku tahu, kata baginda Rasul, kalian tidak akan aku tinggalkan di neraka dan kalian tidak akan pernah aku lupakan. Ini sayangnya baginda Rasul kepada umatnya. Dapat kita bayangkan, orang tua kita saja belum tentu seperti ini sayangnya. Tapi baginda Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya begitu tuh. Umatnya tidak disengaja ditinggalkan, tidak disengaja dilupakan. Kenapa? Karena memang Allah yang berbuat demikian. Supaya apa? Mereka mendapatkan ganjaran balasan sesuai dengan amaliannya selama hidup di alam dunia. Coba kalau nggak dibikin lupa Nabi, lu Nabi nggak ninggalin, lah enak banget yang maksiat. Bener? Nggak disiksa dulu, nggak digojok dulu, kan gitu kan? Nggak dibakar dulu, langsung masuk ke surga. Lah apa bedanya sama orang yang nggak masih? Inilah yang dikatakan keadilan Allah. Tetapi kemudian dengan izin Allah mereka pun dikeluarkan dari neraka melalui syafaat baginda Rasulullah SAW. Fayakhrujuna minha jami'an, maka akhirnya mereka semua dikeluarkan dari neraka. Wa qad saru hamman, padahal ketika dikeluarkan keadaan mereka tuh dalam keadaan gosong. Qad akal tahu benar, karena sudah dimakan oleh api neraka. Jadi ketika dikeluarkan dari neraka bentuknya paling bagus, keadaannya udah gosong semuanya. Tapi kok hidup? Ya karena mati udah gak ada lagi. Di dalam neraka mereka disiksa, dikeluarkan kemudian dalam keadaan gosong. Dan ketika itu juga fayantaliqu bihim ila nahri andababil jannah, mereka digiring oleh baginda Rasul menuju satu sungai yang ada di pintu surga. Girang Ustaz nih orangnya yang dikeluarin dari neraka, lah girang banget. Walaupun gosong tapi girang. Kenapa? Lah keluar dari neraka. Karena memang itu kan pengharapan mereka. Padahal di dalam neraka kemarin hitungannya ribuan tahun. Berapa ribu kemarin? 3.000. Minimal 3.000 lama. Lah kita hidup di alam dunia 3.000 udah lama banget. Apalagi di dalam neraka. Dibakar sampai gosong 3.000 tahun. Bayangin. Tiba-tiba dikeluarkan dan mereka dibawa ke satu sungai. Padahal di dalam neraka mereka nggak pernah nemuin sungai. Sekalinya ada sungai ya tetap aja terbuat dari api neraka. Bukan malah adem, tambah panas. Kemarin kita tahu minumnya aja hamim. Yaitu air yang ketika diminum rontok semua daging dan tulangnya, bahkan isi perutnya ikut keluar. Dapat kita bayangkan. Dan nama sungai ini adalah Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kenapa? Karena siapa saja yang minum air sungai ini akan hidup selama-lamanya. Kemudian mereka dirubah oleh Allah bentuk dan wujudnya bagi siapa saja yang merasakan air sungai ini. Yang pakai ngarepin di dunia. Di dunia gak bakalan ada. Kalaupun kita dengar satu cerita, yaitu seorang nabi yang kita kenal, Nabi Khidir alaihissalam. Ketika beliau bersama-sama dengan Iskandar Zulkarnain, yaitu raja dunia, mencari ma'ul hayat, tapi yang dapetin adalah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau tahu tempatnya, kemudian beliau minum sekaligus mandi. Sehingga dalam satu riwayat, Nabi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kalau beliau tidak menghendaki kematian, maka tidak akan pernah mati. Ini Nabi Khidir. Apa yang menjadi penyebabnya? Beliau meminum yang namanya ma'ul hayat, air kehidupan abadi. Iskandar Zulkarnain nggak dapat. Lalu kenapa Nabi Khidir nggak ngasih tahu? Ya memang begitu yang dikehendaki Allah.
Kalau saja Iskandar Zulkarnain dapat dan nggak mati, bisa kita bayangin orang kafir habis semuanya, nggak bakalan ada di alam dunia, ya kan? Nah inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika sudah sampai di sungai kehidupan, fayagtasiluna fihi, mandilah para penghuni neraka di sungai tersebut, fayakhrujuna minhu, dan mereka keluar dari sungai itu keadaannya sudah berubah. Yang tadinya gosong, nggak ketahuan tuh orang kalau gosong tua apa muda. Nggak percaya, coba orang bakar satu, kira-kira ketahuan nggak tuh tua apa mudanya? Nggak kan? Pokoknya kita nyebutnya tuh orang mati gosong, benar? Nah begitupun ketika mereka belum dimandikan di sungai kehidupan, ketika sudah dimandikan keluar dari sungai itu, sababan, mereka dalam keadaan muda. Berapa nih usianya? Kira-kira untuk para penghuni sorga nanti 33 tahun, yaitu usia yang sedang-sedang gagahnya, ya. Kalau usia 25 itu belum dikatakan cukup. Yang sedang-sedangnya, gagah-gagahnya itu usia 33 tahun. Mereka keluar, udah berganti, berubah. Ditambah lagi jarodan marodan, mereka tidak punya bulu dan mereka pun nggak punya jenggot. Muka halina, dan mereka pun sudah dalam keadaan bercelak mata. Artinya apa? Penampilannya udah beda. Di kita kalau habis cukur kan beda kan? Ya. Benar. Nah, jenggot, kumis dicukur, rambut dicukur, cakapan dikit. Benar. Bagaimana kalau yang keadaannya belum dicukur? Kan beda. Ya. Yang tua tambah tua. Tapi kalau udah cukur, yang tuaan juga kelihatan lebih muda. Benar. Nah, begitulah yang dikatakan penghuni neraka ketika keluar dari sungai kehidupan, penampilannya beda sudah. Terus siapa yang nyukur? Jangan pakai nanya. Ya, karena air ini memang berbeda. Kemudian apa lagi? Ka'anna wujuhahumul qamar, wajah mereka pun seperti bulan bercahaya. Jadi kita kalau ngeliatin bulan, kita liatin lama gitu ya, nggak ada bosennya kita. Kenapa? Karena bulan ini ketika kita lihat nggak membuat mata kita sakit. Coba liatin matahari jam 12 siang. Pernah liatin? Paling mata kita kalau nggak silok ya sakit mata. Tapi yang namanya bulan bersinar seperti apapun nggak bikin mata sakit. Begitulah wajah para penghuni neraka yang baru keluar dari sungai kehidupan. Cuma ada masalah. Masalahnya apa? Maktubun ala jabahim haula'i utaqa'ur rahman minan nar. Tertulis tuh di dahinya, di jidatnya ini, mereka ini adalah orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Jadi tertulis tuh di jidatnya. Kenapa? Karena memang dia bekas penghuni neraka. Jadi ada ciri-cirinya. Kalau yang masuk surga langsung nggak ada tulisan begitu. Tapi untuk yang dikeluarkan dari neraka mau dimasukkan ke surga, di jidatnya ada tulisan ini orang yang dibebaskan dari neraka. Akhirnya apa? Masuklah mereka semua ke dalam surga. Cuma di surga fayu'ayyiruna fiha, mereka diasingkan oleh para penghuni surga. Kenapa? Penampilannya beda. Kalau penghuni surga yang asli nggak ada tulisan. Nah ini tahu-tahu ada yang masuk surga, cuma ada tulisannya. Baru bebas dari neraka. Kayak begitu tuh modelnya. Sama nih seperti kita. Kita nih orang-orang yang memang belum pernah masuk penjara. Nauzubillah, jangan. Gitu kan? Tiba-tiba ada orang baru pada di penjara, di jidatnya ada tulisan mantan napi. Ya coba dah.
Kira-kira kita asingin apa enggak? Asingin. Asingin. Tapi jangan dekat-dekat sama ini. Wah, bahaya tuh, mata residipis kan gitu kan. Nah, begitulah penghuni neraka. Ketika mereka masuk ke dalam surga, para penghuni surga juga kaget. Kenapa? Karena ada tulisan orang yang dibebaskan dari neraka. Akhirnya apa? Para penghuni surga ini yang baru masuk tadi tuh merasa minder. Kenapa? Kok kami diasingkan? Mentang-mentang bahasa kitanya orang baru keluar dari neraka. Bayad'unallaha ayyamhu anhum zalikul khat. Maka akhirnya mereka semua berdoa kepada Allah agar Allah menghapuskan dari mereka tulisan yang ada di jidatnya. Karena Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, fayamhuhu minhum, maka akhirnya dihapuskan tulisan itu. Sehingga apa? Mereka kemudian tidak lagi diasingkan oleh penghuni surga yang asli. Udah berbaur menjadi satu. Gitu tuh. Makanya walaupun udah masuk surga kan kagak enak kalau dicuekin. Benar kan? Nah, gara-garanya apa? Maksiat, keluar dari neraka. Ini. Fa iza ra'a ahlun nar innal muslimina qad kharaju minan nar. Maka ketika penghuni neraka yang lain, terkhusus nih orang-orang kafir, menyaksikan orang-orang Islam dikeluarin dari neraka, mereka semua pun merasa iri, pengen juga keluar dari neraka. Ini orang-orang kafir. Sehingga mereka berkata, ya laitana kunna muslimin, kecelakaan buat kami, coba dulu kami termasuk orang Islam. Jadi ini orang-orang di luar Islam nanti mereka akan menyesal. Kenapa? Karena nggak ada harapan buat mereka bisa keluar dan dikeluarkan dari neraka. Kalau orang Islam walaupun dosanya banyak, maksiatnya getol, pada suatu saat dengan syafaat baginda Rasul mereka bisa keluar dari neraka. Jangan lalu saya ngomong begini asik, ngapa-ngapain, gitu kan? Masih ada harapan keluar dari neraka. Jangan begitu. Kalau bisa-bisa jangan pakai mampir. Ada yang mampir. Ada kemarahan gantung di belakang dulu. Namanya pakai masih dulu. Jadi orang-orang kafir nih, nanti mereka berkata kecelakaan buat kami. Andai saja kami termasuk orang Islam, wa kunna nakhruju minan nar, niscaya kami akan dikeluarkan dari neraka. Cuma apa? Pengharapan ini hanyalah pengharapan yang sia-sia. Dan ini sudah dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Nanti kalian lihat ayatnya. Apa kata Allah? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama, mereka mengharap-harap. Cuma dalam bahasa nih, kalimat rubah itu angan-angan kosong bahasa kita. Pengharapan, cuma pengharapan percuma. Ya, rubah ini pengharapan yang sia-sia. Ya waddul ladzina kafaru, berkeinginan orang-orang kafir, lau kanu muslimin, andaikan mereka termasuk orang Islam. Kalau bahasa kitanya pengharapan yang kayak gini telat. Karena mereka sudah berada di akhirat. Di akhirat baru sadar, baru pengen jadi orang Islam, percuma. Makanya Allah pakai kalimat rubah. Ini pengharapan yang sia-sia. Pengharapan cuma sekedar angan-angan. Mereka tidak akan pernah menjadi orang Islam dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Jadi kalau mau sadar sekarang, ketika mereka masih hidup di alam dunia. Kan begitu kalau kita bilangin.
Benar? Benar. Kita bilangin nih, masuk Islam, enggak, agama mereka yang paling Benar. 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 Gitu. Dan inilah yang menjadi permasalahan. Makanya mereka berharap supaya dikeluarkan dari neraka. Nauzubillah, mereka tidak akan pernah keluar. Cuma untuk orang-orang Islam, karena masih ada keimanannya, mereka pasti dikeluarkan oleh baginda Rasul dari neraka. Begitulah keadaan. Selanjutnya, waruya anin Nabi, dan diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Rasul qol, telah bersabda, yukti yaumal qiyamati bil maut, akan didatangkan nanti pada hari kiamat yang namanya kematian, maut. Ka'annahu kibasin, rupanya seumpama kambing kibas. Amlahu, kemudian disembelih. Fayuqalu, maka mereka berkata, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, hal ta'rifuna hadza, apakah kamu sekalian tahu ini? Yang dimaksud adalah maut, kematian. Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am, ya kami tahu. Fayanzuruna, maka mereka melihat. Faya'rifuna, maka mereka mengenali. Annahul mauta, sesungguhnya kambing itu adalah kematian. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya ahlan nar, wahai ahli neraka, hal ta'rifuna, apakah kamu sekali mengetahui haza ini? Yang dimaksud kambing tadi. Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am, ya kami mengenalinya. Fayanzuruna, maka mereka melihat. Faya'rifuna, maka mereka mengetahui. Annahul mauta, sesungguhnya itu kematian. Fayuzbahu bainal jannati wan nar, maka disembelihlah kambing tadi di antara surga dan neraka. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, khuludun wala mautun fiha, engkau kekal dan tiada kematian di dalam surga. Ya ahlan nar, wahai ahli neraka, khuludun wala mautun, engkau kekal dan tiada kematian fiha, di dalam neraka. Fazalika qaulihi ta'ala, maka yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru, dan diperingatkan mereka di hari kerugian apabila ditetapkan perkaranya. Titik. Selanjutnya diriwayatkan, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan yang namanya maut, kematian. Kalau di dunia kita kan kagak tahu, kita kan kagak kenal. Kenapa? Karena kita belum ngerasain. Benar? Yang tahu dan kenal adalah mereka yang sudah merasakan mati. Yang namanya maut, yang namanya kematian, bentuknya kayak apa? Kan begitu. Kita hanya tahu nih, maut, ada orang mati, udah selesai. Tapi kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Nah, di sini diberitahukan kepada kita bahwasanya nanti yang namanya kematian itu rupanya seperti kambing kibas. Tahu kambing kibas? Tahu. Hah? Tahu. Kambing kibas itu bahasa kitanya kambing domba yang gede. Ya, mungkin kalau kita di sini kayak kambing Garut kali. Kayak begitu tuh. Gede. Yang kalau nyeruduk orang pingsan. Ini mahal. Gitu kan? Nah, ketika didatangkan kambing kibas ini nih, kemudian Allah bertanya kepada para penghuni surga dan kepada para penghuni neraka. Allah nanya, kalian kenal ini? Kata mereka nih, penghuni surga, kenal. Ditegesin bahasa kitanya. Oh iya, kayak kenal dah. Kenal. Kenapa? Karena di dunia mereka pernah mengalami kematian.
Oh berarti nanti yang datang jangan-jangan disuruh duduk sama kami nih. Bukan begitu. Ini hanyalah supaya manusia mengenali. Yang pernah merasakan mati pasti kenal yang namanya maut. Ya, jadi maut itu ada bentuknya, ada wujudnya. Kemudian ditanya kepada penghuni neraka, apa kalian kenal? Kenal, kata mereka. Kenapa? Mereka mati juga. Ditegesin, dia kenalin, kenal, kata mereka. Karena sudah pada kenal, akhirnya kambing ini dibawa di tengah-tengah antara sorga dengan neraka. Di tempat itulah kematian itu disembelih. Kambing kematian ini disembelih, dan kemudian Allah berfirman, wahai ahli surga, kalian semua bakalan kekal di dalam surga dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Nah, penghuni surga yang dengar ini gila. Kenapa? Udkhulul jannah. Mereka semua masuk surga abadal abidin wa dakhalal dah. Kekal buat selama-lamanya. Udah gak ada mati lagi. Gitu kan? Ya. Mati kan udah dipotong tadi. Udah Sembelih. Nah, giliran penghuni neraka difirmankan juga oleh Allah. Wahai penghuni neraka, kalian berada di dalam neraka kekal selama-lamanya dan sudah tidak ada yang namanya kematian lagi. Jerit penghuni neraka. Kenapa? Karena udah nggak mati-mati, kekal juga di dalam neraka. Lah iya, kalau penghuni surga masuk ke surga enak, benar? Nah, Tapi penghuni neraka masuk ke dalam neraka kekal, tentu saja ini menyakitkan buat mereka. Nah, begitulah yang namanya maut nanti pun disembelih. Ketika disembelih, udah nggak ada lagi yang namanya kematian. Inilah yang diberitakan oleh baginda Rasulullah. Kenapa mereka di surga kekal? Kenapa di neraka pun kekal? Karena yang namanya kematian sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu prosesnya. Jadi dimatikan maut ini di antara sorga dengan neraka. Jelas? Insyaallah. Ya, ada yang mau ditanyain? Ya, Bang. Di kajian yang lalu kan antara maut ini sama malaikat Israel di Purwokerto, malaikat Israel, apakah yang disembelih itu termasuk Malaikat malaikat Israel. Israel? Di dalam satu keterangan hadis dari baginda Rasulullah bahwasanya nanti ketika ditiupkan sangkakala, tahu sangkakala? Bahasa yang gampangnya trompet, gitu ya. Kenapa trompet? Karena nanti trompet ini atau sangkakala ini ditiupkan oleh malaikat yang kita kenal dengan nama malaikat Israfil alaihi salam. Di sini ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, yaitu terjadinya yang namanya kiamat, seluruh makhluk mati. Malaikat Israfil juga sama. Habis niup trompet ini, malaikat Israfil mati. Sama seperti makhluk-makhluk lain. Nah, kalau tahu mati kok ditiup, yang namanya malaikat mah kagak pernah bangkang. Benar? Nah, Malaikat itu layak sunama amarallah, nggak pernah maksiat, nggak pernah bangkang apa yang diberitakan Allah. Kalaupun resikonya mati, tetap ditiup. Itu malaikat. Beda sama kita. Kita makan kalau tahu wah mencelakakan diri kita, ntar dulu, gitu kan? Malaikat mah nggak, tetap ditiup. Dan ketika selesai ditiup, ada makhluk Allah yang belum mati, yang abrit-abritan tuh ketika terjadi kiamat pertama. Siapa saja dia? Di antaranya iblis laknatullah. Azazil nama keren. Itu abrit-abritan lari kemana aja, supaya tidak mengalami yang namanya kematian. Tapi kemudian ada juga malaikat Allah yang belum dimatikan ketika ditiupkan sangkakala itu. Siapa dia? Malaikat Israfil alaihi salam. Kenapa? Karena belum ada yang dicabut tuh satu. Iblis diuber-uber.
sama malaikat Israel. Pernah kita kaji pada bab yang lalu kan? Iya. Bagaimana iblis lari ke barat, tahu-tahu dia depannya udah ada malaikat Israel. Oh, iya. Kata Israel, mau lari kemana lu? Lari lu ke arah timur. Tiba-tiba pas nyampe udah ada malaikat Israel lagi. Mau kemana? Lari ngalor ngidul sama. Yang ditemui adalah malaikat Israel. Alaihissalam. Maka akhirnya dicabutlah nyawa iblis laknatullah oleh malaikat Israel. Di mana? Ada yang mengatakan di Gunung Judi Himalaya. Di India matinya tuh. Iblis Azazel. Dan ketika dicabut, ditarik, jerit. Andaikan ada makhluk pada saat itu mati semuanya mendengar teriakan jeritan iblis ketika ditarik nyawa. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan malaikat Israel? Selesai dia mencabut semuanya, maka Allah perintahkan cabut nyawamu sendiri. Cabut nyawamu sendiri. Akhirnya malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Sama aja nih sama tukang nyunatin. Kalau disuruh lu sunat dewek-dewek, lu tukang sunat. Bayangin nggak? Hah? Bagaimana ya? Bayangin. Lu kayak begitu modelnya. Tapi namanya malaikat Israel sekal taat dan patuh kepada Allah, akhirnya dia mencabut nyawanya sendiri. Sama malaikat Israel juga menjerit ketika mencabut nyawa. Ya, dan pada saat itu Allah kemudian berfirman. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Allah tuh nyari mana yang namanya Fir'aun, kan begitu. Yang betantang betenteng, bangun sekarang. Ternyata apa kagak bangun tuh Fir'aun? Ya kan? Kali RT Malura gitu bangun, kagak. Borong presidennya kagak. Allah tuh berteriak, memanggil limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Semua raja penguasa pada saat itu nggak ada yang bangun sama sekali. Kenapa? Karena memang cuma Allah. Dikatakan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat. Pada saat itu Allah saja cuma yang berkuasa. Selesai, kurang lebih 40 tahun. Ada yang mengatakan 4000 tahun. Jarak antara kiamat tiupan pertama dengan kiamat tiupan kedua. Ditiup lagi tuh, dibangunin malaikat Israfil. Setelah dibangunin, malaikat Israfil disuruh niup sangkakala tiupan kedua. Ketika ditiupkan nih, Allah berkehendak membangunkan seluruh makhluk yang sudah mati. Bagaimana caranya? Allah turunkan hujan. Cuma hujannya beda. Kalau sekarang hujannya kayak apa? Air biasa kan? Iya. Alhamdulillah bukan batu. Gitu kan, kalaupun batu es, ya paling cuma segede-gede kepel. Iya. Gitu kan? Kalau di kita alhamdulillah kan masih kecil-kecil. Iya. Nah, mungkin di negara lain udah gede-gede ada kali. Nah kemudian Allah turunkan hujan. Cuma hujannya itu kental, warnanya putih. Masuk ke tanah, kemudian dia menghidupkan tuh seluruh makhluk. Ya, sehingga pada saat itu Allah berfirman. Kata Allah, wahai tulang-tulang yang sudah berserakan, nyambung. Wahai daging yang sudah busuk, bercerai-berai, nempel ke tulang, nempel. Kemudian urat-urat yang sudah terputus, nyambung lagi. Kulit yang sudah entah kemana, membungkus lagi. Kemudian kata Allah, bangkit kalian semua, bangkit. Seperti halnya keadaan kita pada saat ini. Hidup semuanya. Ya, begitulah cara Allah. Jadi intinya, malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, sedangkan yang namanya maut nanti disembelih di antara surga dengan neraka. Maksudnya apa? Dua hal yang berbeda, kemudian juga keadaannya pun berbeda juga. Jadi berbeda antara malaikat maut dengan yang namanya maut. Jelas? Kenapa begitu? Karena manusia ini dulu awalnya mati, kemudian Allah hidupkan.
kemudian lagi Allah Matikan. Benar begitu? Lihat dalam surat Al-Baqarah kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Berapa kali itu Allah bilang? Allah nanya sama kita bahasanya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian dulu itu mati. Kita kan dulu gak ada apa-apa kan? Iya. Mati kita. Belum ada jasad, belum ada ruh kita, mati kita. Wa kuntum amwatan, kalian semua awalnya mati. Fa ahyakum, maka kemudian dihidupkan oleh Allah. Diberikan jasad, dimasukin roh, hidup. Summa yumitukum, kemudian dengan perjalanan waktu kalian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian dihidupin lagi. Benar? Kita ini habis mati, masuk ke dalam kubur, hidup lagi nggak? Hidup. Summa yuhyikum, summa ilaihi. Kemudian nanti dengan perjalanan waktu sampai nunggu kiamat, kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Benar keadaan kita seperti itu. Kalau kita pikirin, kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Benar. Mati yang pertama kita nggak tahu di alam azali. Kemudian Allah hidupkan di alam dunia. Di alam dunia juga kita dimatikan, dihidupkan lagi di alam barzakh. Selesai di situ, kejadian kiamat kita bertemu dengan Allah. Jelas kan? Makanya Allah nanya, kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kufur? Padahal apa? Itu kebenaran yang benar-benar nyata. Cuma kadang-kadang orang dikasih otak, dikasih akal, mikirnya kagak. Benar? Nah, Dikasih hidup, semuanya dia. Pas begitu mati aja, nyesal. Benar? Nah. Hidupin lagi dalam kubur, tambah nyesal lagi dia. Baru kemudian disitulah mereka menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Jelas? Insya Allah. Ya, ada lagi mau ditanyain? Nah, tadi saya silakan tentang umat Islam keluar dari neraka kalau masuk surga, ada nggak Ustaz? Di umat Islam tapi tetap di neraka kayak membutuhkan Allah itu kategorinya apa Ustaz? Ya. Rasulullah sebagaimana pernah kita bahas, pernah berjanji kepada kita, pada umatnya. Kata baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti bakalan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang kagak mau untuk masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Yaitu mereka yang memang banyak dosanya, banyak maksiatnya. Kemudian syafaat Rasulullah sampai kepada mereka. Berarti mereka ini tadinya orang yang kagak mau, tapi kemudian diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah. Dan Rasulullah berharap betul agar seluruh umatnya ini masuk surga. Jangan ada yang tersisa tertinggal di dalam neraka. Dan mudah-mudahan saja seluruh umat Rasulullah nggak ada yang tersisa di dalam neraka. Lalu apakah ada yang nanti tersisa dalam neraka? Ada. Mereka yang mengaku percaya kepada Allah tetapi menyekutukan Allah. Musyrik bahasa kita. Dia ngaku Islam tapi praktek kehidupannya malah menyekutukan Allah. Sholat kagak, puasa kagak, di antara gitu tuh. Ya. Kemudian apalagi yang dia sembah selain Allah. KTP-nya mah Islam. Ngaku umat baginda Rasul. Yang seperti ini nih, yang di dalam neraka nanti kekal. Kenapa? Karena dalam hatinya nggak ada iman. Kalaupun dia berkata tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kenapa dia menyekutukan Allah? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Nah mereka inilah yang nanti tidak akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena sudah dibilang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu.
Ada yang menyebutkan Allah gara-gara dukun, berarti sebabnya dukun. Ada begitu kan? Ada yang menyebutkan Allah karena benda, berarti sebabnya benda itu. Sesuatu itu sekecil apapun nggak boleh menyebutkan Allah. Ya, harta itu cuma cincin misalnya. Cincin kan kecil, sesuatu. Dia pakai ngomong, nih. Kalau pakai cincin ini rezeki lancar, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Berarti dia menyebutkan Allah. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, cincin mak lu buat juga nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Iya. Nggak ada kekuatan apa-apa, benar? Benar. Jadi jangan percaya kepada sesuatu selain Allah. Allah. Kemudian wayah biru maduna zalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Zina, judi, mabok, itu masih Allah ampuni. Kalau di dalam hatinya masih ada Iman. dia tukang mabok tapi dia percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasulullah. Kalaupun nanti digodok dulu dalam neraka, insya Allah tetap keluar dari neraka. Kenapa? Imannya masih benar. Dia tidak menyekutukan Allah. Jelas? Insya Jadi dosa yang paling fatal nih, yang bakal kekal di dalam neraka adalah menyekutukan Allah. Jelas ya? Insya Allah. Kalau dosa selain itu mah udah pasaran. Ini model kita nih begini kan? Benar nggak? Mabok, dia dikit-dikit mah nyicipin. Bener? Nah. Main judi, nempet kadang-kadang. Main taruhan maka agak main catatan ya. Ada. Ada. Ada kan? Ada. Kan nempet Iya. gitu kan? Padahal apa? Kata para ulama, ada beberapa perkara yang bisa menghilangkan marwah kita. Apa itu marwah? Marwah itu kalau bahasa kitanya aura. Ya, aura kebaikan pada diri kita. Yaitu perbuatan-perbuatan yang nggak ada manfaatnya. Ya, diantaranya apa? Itu tadi tuh, main ceki-cekian, catet-catetan. Itu ngurangin marwah kita. Ya, ngurangin aura kebaikan pada diri kita. Lalu apa lagi? Main catur. Masuk. Ngurangin marwah kita. Untuk barangnya di sini nggak ada. Itu salah satu ngurangin marwah kita. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan waktu. Bagaimana usaha dengan mancing? Sama. Itu ngurangin marwah kita. Ya. Dulu. Jadi perbuatan-perbuatan yang kurang manfaatnya itu mengurangi marwah kita. Terus apa lagi? Nongkrong di pinggir jalan, itu mengurangi marwah kita. Kalau ada yang lihat kan nggak pantas banget, nggak urut. Benar. Nah, itu kayak begitu. Makanya Islam mengajarkan jangan kurangi marwahmu supaya kau tetap punya kebaikan-kebaikan. Gitu, ya. Jelas ya? Insya Allah. Ya. Ada lagi? Kalau pindah agama itu gimana? Apa? Pindah agama dari Islam terus ke Kristen terus nggak lagi. Tolong. Itu kan ya. Yang Gara-gara harta biasanya. bagaimana nih kalau ada orang Gara kawin ya. Iya, agama. Ada juga kawin ya. murtad gitu ya, keluar dari Islam. Penyebabnya macam-macam. Ada yang karena pengen kaya, gitu kan? Akhirnya keluar dia dari Islam. Dijanjikan pekerjaan, jabatan, keluar dari Islam. Ada pula gara-gara demen sama orang keluar dari Islam. Siapa tuh orang yang cakep dia doang, kan begitu kan? Apapun penyebabnya, ketika agama keyakinan yang menjadi taruhannya fatal, ya fatal. Kenapa? Buat orang yang murtad, Allah bilang dalam Al-Quran, wa may yartadid an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa saja orangnya yang murtad dari agamanya, keluar dia dari Islam, maka matinya dalam keadaan kafir. Jelas. Kalau udah begitu, ya udah berarti nerakanya kekal. Karena dihukumkan oleh Allah kafir. Ini bukan hadis Nabi, bukan. Dan ini sudah menjadi nas hukum di dalam Al-Quran. Fayamut fahuwa kafirun, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kalau sudah begitu, berarti jelas sekali orang yang murtad matinya dalam keadaan kafir.
Lalu bagaimana Ustadz kalau ini orang kemudian ternyata masuk Islam lagi? Kan ada begitu tuh. Ya. Benar nggak? Ya. Pas jabatannya udah nggak dapet pensiun, Iya. kan gitu kan? Iya. Ada ketika kawin sudah bercerai, Iya. gitu kan? Iya. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Lagi. Ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Amal solehnya ketika dia masuk Islam dulu itu dihapus sama Allah dengan sebab murtad. Jadi dia sholat, dia puasa itu udah hilang semua, ya, dan nggak ada apa-apa lagi. Artinya apa? Dia memulai lagi. Restart. Dan ternyata apa lagi? Kemudian dia murtad lagi. Karena begitu kan? Iya. Islam murtad kan gitu. Batasannya cuma 3 kali. Islam, murtad, Islam, sudah 3 kali. Ya. Iya. Lalu kemarin, nah ini udah yang dihukumin. Dia murtad lagi, berarti yang murtad itu. Terus Islam lagi, udah nggak diterima. Kenapa? Karena termasuk orang yang mempermainkan agama. Cuma agama buat mainan. Iya. Agama kan buat keyakinan. Benar. Jadi orang yang suka menggonta-ganti agama karena ada tuh orang. Mohon maaf nih, ini kisah nyata. Itu di kakaknya 5 agama langsung. 5 agama. Dibilang Islam ada tertulis di kakaknya Islam. Kristen ada Kristen. Hindu, Buddha. Ketika itu dia ditanya, kenapa sih Pak? Ini nanya anaknya. Bapak kok agamanya banyak banget? Supaya ketika saya berdoa cepat nyampe. Kalau Tuhan yang satu sibuk, berarti Tuhan yang lain kan agak sibuk. Gitu kan? Nah, jadi nggak boleh begitu. Sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini dengan sumber benar. Ya. Nah, jadi pegang agama dengan baik. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum Muslimun. Janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas ya? Insyaallah. Ya, ada lagi? Nah, belum jelas, tanyain. Jelas sudah? Insyaallah. Ya, kalau udah jelas untuk kitab Dakwah Akbar kita cukupkan.